Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Mak Rapi Bule. Apa kabarnya teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Alhamdulillah masih bisa sapa teman-teman semua dan share lagi kegiatan hari ini. Jadi hari ini tuh udah mendekati Idul Fitri ya. Ini tuh hari Senin, besok Selasa, nah Rabu insya Allah kita memasuki Idul Fitri. Tak terasa 1 bulan kita menjalankan ibadah puasa ya teman-teman. Semoga kita dipertemukan kembali Ramadan berikutnya ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan semua urusannya, dan semoga hajat-hajat kita terkabul ya. Dan ini tuh Senin pagi, Emak itu habis nyuci terus Emak langsung jemur aja. Biasanya yang nyuci jemur itu Tete Eca, karena Tete Eca itu udah pulang ke Bogor kemarin itu. Jadi ini mah lagi nyuci, tahu-tahu ini Abang Raffi ke rumah, dia itu mau pergi sama Irma. Jadi Bang Raffi itu ngasih uang untuk bagi-bagi pas di Idul Fitri ya. Biasanya kan kalau pas Lebaran habis sholat Id itu di rumah itu di kampung ini kampung Jakarta pada anak-anak tuh pada datang ya. Jadi ini Bang Raffi lagi ngasih uang yang hasil tukeran kemarin itu. Jadi tahun ini tuh susah ya kalau mau nukerin uang baru itu. Jadi ke bank itu dapat jatah ya. Itu pun dapat jatahnya tuh uang yang layak pakai ya. Jadi bukan uang baru gitu. Nah kemarin itu emang ngantri di Bank BRI karena emang itu punya rekening di BRI Pulau Jahe. Jadi emang itu dapat di situ. Itu pun cuma dapat 2 ribuan baru itu. Kalau mau yang 5 ribu atau 10 ribu itu yang uang layak pakai ya. Jadi bukan baru gitu. Jadi sekarang itu katanya sih langsung aja tukerannya tuh ke BI, tapi kita melalui aplikasi dulu gitu ya. Nggak kayak tahun-tahun lalu kita mau nuker uang berapa aja boleh ya. Tapi kalau tahun ini katanya sih dijatah gitu ya. Nah ini Emak habis cuci toples, karena toples-toples ini nanti bakal Emak isi, jadi Emak cuci dulu. Dan ini dia uang dari Bang Raffi, dan ini apa ya ini disebutnya, pokoknya ini tuh buat ngisi uang gitu ya, kayak gini nih. Jadi kemarin tuh Bang Raffi check out di Shopee ya, biar anak-anak tuh seneng ya. Jadi dikasih uang ada gambar-gambarnya seperti ini, terus ada souvenir Mika kayak permen gitu ya, apa sih disebutnya, pokoknya ini tuh hampers ya, hampers buat anak-anak. Nanti ini dibagi kalau pas anak-anak pada ke rumah gitu. Jadi ini semuanya Mak isi. Kalau yang kertas gambar anak laki dan perempuan itu Mak isi semuanya 5 ribuan ya. Kalau untuk yang di tempat yang kayak permen gitu Mak isinya 20 ribuan itu untuk saudara-saudara gitu. Jadi Bang Raffi tuh kemarin nukerin uang ke temennya, kalau nggak salah temennya kerja di bank itu, nukerin uang 20 ribuan itu kena biaya 16% ya. Udah sampai rumah gojeknya 15 ribu gitu. Terus kalau untuk 2 ribu juga sama, untuk 5 ribuan juga sama ya. Jadi malah sekarang dicari untung gitu ya. Kemarin itu Mak mau nukerin uang 20 ribuan 1 juta itu kena biaya, jadi kita bayar tuh 130 ribu ditambah ongkos gojeknya 15 ribu. Jadi kita kena bayar tuh 1.145.000 gitu ya. Yang 130 untuk biaya
16%-nya kata dia, terus yang 15.000 untuk biaya gojeknya nganterin ke rumah gitu ya. Pokoknya kemarin akhirnya emang gak jadi, nggak tahu mah tuh sayang ya, nukerin uang 1 juta aja kena potongannya tuh 130.000, lumayan kan ya untuk beli ayam 4 ekor gitu. Akhirnya emang gak jadi, udah biarin aja lah. Tapi Bang Rapi sih tetap nuker, katanya kan nanti untuk bagi anak-anak, kesian katanya setahun sekali mak, kata gitu. Ya udah, karena Bang Rapi yang ada rezekinya, jadi tahun ini alhamdulillah untuk keluarga besar dari Pak suami, Bang Rapi juga udah bagi-bagi. Untuk keluarga besar emak dari Bogor juga udah. Terus untuk santunan Yayasan Dulur Salembur juga udah. Terus untuk bayar zakat 10 orang keluarga emak itu juga udah. Terus untuk santunan bagi-bagi takjil dan bagi-bagi rezeki ke orang-orang di jalan ya, ke pemulung gitu udah alhamdulillah. Jadi pokoknya tahun ini rezekinya Bang Rapi tuh lebih ya, jadi bisa berbagi ke sesama. Dan alhamdulillah nih untuk isi hampers lebaran buat bagi anak-anaknya udah selesai nih. Ada sebagian juga yang belum diisi karena uangnya tuh belum ada ya, uang 20 ribuannya. Jadi uang yang 2000 sama 1000-nya itu emang nggak pakai ya, karena kata Bang Rapi jangan dikasih uang 1000 atau 2000, kesian katanya gitu. Nah ini malamnya Ma itu dapat kabar dari Buden ini, katanya Mbah Juju itu meninggal di umurnya 85 tahun. Jadi kemarin itu Ma dapat kabar tuh sore ya, jam 3 sore. Terus akhirnya Ma ngabarin Pak suami, karena Pak suami hari itu juga buka bersama di kantor. Jadi akhirnya kita berangkat ke sininya tuh habis sholat isya ya, habis taraweh. Jadi kita berangkat setengah 10 malam. Ini tuh adanya di daerah Bekasi ya. Nah tadi waktu perjalanan dari rumah ke rumah Mbah Juju ini, ke almarhum Mbah Juju, emak juga sempat mampir ke tetangga yang dulu tinggal di Cempaka Putih. Jadi dulu tetangga tuh tinggal di Cempaka Putih, terus nikah sama orang Bekasi ini, dia itu notaris. Pas lihat plangnya itu ternyata dia juga ada karangan bunga kalau temen yang di Cempaka Putih itu meninggal gitu loh. Pokoknya perjalanan semalam itu jam setengah 10 malam sampai Bekasi itu jam 12-an gitu ya. Nah ini dia, itu ada karangan bunga ya teman-teman. Pokoknya terharu banget ya, pas lewat kok ada karangan bunga, tapi emang gak sempat mampir ke rumahnya karena rumahnya itu gelap gitu, cuman ngelihat karangan bunganya aja kalau teman kita di Cempaka Putih itu meninggal ya. Jadi orang Cempaka Putih juga nggak tahu, mak kabarin sama Pak RW kalau almarhum Arif binti Samsir Soam itu meninggal. Katanya dia juga nggak tahu, nggak ada kabar. Nah ini dilanjut pagi harinya. Tadi tuh habis pulang dari ngelawat ke Bekasi tuh emak pulang pas sahur ya. Jadi emak tuh sahur di jalan. Udah gitu habis sahur, sholat subuh, tidur sebentar. Nah ini paginya Ma itu habis ngepel, habis beres-beres. Ini tuh Ma mau ngadonin untuk bikin nastar, karena Ma udah janji sama Irma kita hari ini bikin nastar gitu ya. Jadi supaya dia tuh nyempetin bantuin emak. Tapi ternyata dia datangnya tuh udah sore, emak udah kelar semua, tinggal moles-moles gitu ya, baru dateng gitu. Nah ini untuk alat-alat perangnya udah mah keluarin dari tempat persembunyian setahun yang lalu gitu ya. Dan baskom juga udah mah cuci ini, jadi dapur juga udah rapi, tempat sampah udah mah buang, pokoknya udah nggak ada cucian piring. Terus ini bekas ngepel tadi, pokoknya mah tuh kalau mau bikin kue nastar itu rumah harus bersih dulu.
harus udah disapu, harus udah dipel gitu. Pokoknya emak tuh nggak mau pas bikin nastar tuh rumah berantakan gitu ya. Dan kamar emak juga udah rapi, udah disapu. Ini pokoknya emak itu udah kebiasaan ya kalau mau bikin nastar, emak itu rumah tuh harus bersih, harus rapi, harus dipel, harus udah nggak ada debu. Pokoknya apa sih, pengennya bersih aja. Jadi kita bikin nastar tuh tenang, soalnya kan bikin nastar itu pekerjaan yang sangat lama gitu ya. Pokoknya seharian itu harus mulung-mulung gitu semuanya ya. Dan ini dia, tahu-tahu udah jadi aja adonannya. Ini tuh mah pakai tepung terigu 2 kilo, sekilo setengah blue band, terus seperempat wisman. Dan ini untuk selai nanasnya, emak waktu itu beli di TikTok pas lagi live di TikTok. Katanya ini itu enggak tanpa campuran apa-apa, jadi emak beli sekilo. Harganya 60.000 dan ini alhamdulillah udah selesai, tinggal di loyang itu yang gosong-gosongnya. Dan terus untuk putih telurnya itu emak bikinin bolu putih telur. Nah ini dia bolunya udah mulai habis, jadi langsung panas-panas itu dimakan. Dan lanjut ini keesokan harinya emak bikin kue kacang, dapat 6 loyang seperti ini ya. Dan sambil bikin kue kacang emak juga bikin kacang bawang ya, yang kemarin tanya emak resep kacang bawang tuh apa. Jadi resepnya itu bawang putih sama kemiri emak ulek dicampur sama kacang yang udah direbus. Terus ini ada irisan bawang putih ya. Jadi irisan bawang putih itu nanti setelah kacangnya matang, baru irisan bawang putih yang udah digoreng ini disatuin ke sini ya. Dan ini dia untuk hasil kacangnya. Ini emak cuman bikin 1 kilo aja ya untuk kacang bawangnya. Dan kemarin Irma tuh minta bikin biji ketapang, emak bilang males ya bikin biji ketapang itu. Akhirnya Umi emak yang bikin di Bogor. Dan itu kue kacangnya 1 loyang, ada yang gosong. Pokoknya kalau bikin kue itu pasti ada aja yang gosongnya ya teman-teman. Walaupun kita udah jagain tuh si open, tetap aja ada aja yang gosong gitu ya. Tapi walaupun gosong nggak pahit ya, tetap aja kita makan. Malah Pak suami itu demennya nastar atau kue kacang tuh yang gosong-gosong. Jadi tahun ini yang emak bikin cuma nastar, emak bikin 2 kilo tepung, terus kue kacang 1 kilo tepung, terus untuk kacang bawang juga 1 kilo. Jadi emak tuh cuman bikin 3 macam kue ya, yang lainnya nanti emak mau beli di Jatinegara. Dan ini untuk kue-kuenya udah emak parselin. Ini tuh emak bikin kue juga buat ngasih anak-anak aja ya, buat ngasih anak mantu gitu. Karena kemarin Bang Raffi bilang, mak bikin kue deh mak, katanya buat ngasih mertua api gitu kan. Akhirnya ini 1 parsel ini mak kasih untuk ibunya Irma, mertuanya Bang Raffi 1 parsel, untuk Irma 1 parsel. Terus untuk Mary calon mantu emak 1 parsel. Terus untuk ngasih Tete Eca 1 parsel, dan 1 parsel lagi untuk ngasih adik ipar yang di Kelapa Gading. Jadi alhamdulillah bikin kue ini untuk ngasih anak-anak aja ya, sama saudara 1. Kalau Bu Deni ini emang nggak kasih ya, karena keterbatasan waktu juga untuk bikin kue ini. Terus udah gitu pokoknya bikin kue nastar ini memakan waktu banyak ya. Dan alhamdulillah ini dia parselnya udah selesai, tinggal nanti mau dikasihin. Dan emak juga kebagian 1 toples kue kacang, 1 toples nastar, 1 toples kacang bawang. Dan ini sorenya emak bikin bihun goreng sama bakwan. Oke deh teman-teman, cukup sekian dulu. Assalamualaikum.